Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Udin Explore. Di video kali ini mungkin saya bisa dikatakan akan membahas sesuatu yang lebih serius, berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Kan kalau video-video saya yang lain itu lebih ke sekedar hibur-hiburan saja kan ya, hiburan, main-main, bercanda. Kalau ini saya beda kan, dari outfit aja udah beda nih. Saya pakai hem putih loh, rapi. Saya pakai pomade. Biasanya nggak pernah pakai pomade, kalau hari ini saya pakai pomade. Terus yang terakhir kacamata. Jadi kacamata ini itu membawa kayak apa ya, semacam aroma, kayak makanan itu loh, semacam aura. Jadi kalau saya pakai kacamata itu rasanya auranya berbeda gitu, kayak kelihatan lebih rapi, lebih good looking ya, nggak salah ya. Ini nanti saya contek di sini, saya siapkan bunga. Terus ini nanti itu sebenarnya buat pencahayaan, ini tak gawe kayaknya ini pencahayaannya biar ada biru-birunya sedikit. Nah, ini saya siapkan strip juga, saya akan nyontek di bawah sini. Terus kamera akan saya taruh di situ dan saya akan acting di sini. Seperti ini. Sebenarnya ini juga karena tuntutan tugas kuliah. Ini ada tugas kuliah, nama mata kuliahnya itu public speaking. Jadi gimana saya nanti untuk berbicara dengan lancar. Tapi kok ini nggak mungkin lancar, ya susah loh ngomong lancar itu. Yang penting pede aja dan mari, gitu ya. Dan mau tahu topik yang akan saya bahas itu apa? Jangan. Simak terus video saya. Let's do it. Terima kasih teman-teman karena masih stay dalam video ini. Jadi topik yang akan saya bahas itu adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul, yaitu lulusan sarjana hanya menjadi guru. Mungkin teman-teman langsung memikirkan dua kata utama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kata sarjana, yang kedua adalah kata guru. Kenapa bisa begitu ya? Gini teman-teman, karena dua kata ini memiliki tingkat pemahaman yang sangat jauh pada masyarakat kita. Yang pertama adalah kata sarjana. Kata-kata sarjana ini identik dengan kesuksesan seseorang. Itu hanya sebagai persepsi saja sebenarnya. Terus kata-kata guru itu seolah-olah kata yang sangat jauh dari kesuksesan, bahkan cenderung lebih ke arah kegagalan. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Jadi untuk menghadapi pertanyaan seperti ini, mending gak usah kita jawab. Karena apa? Pertanyaannya seharusnya tidak dipertanyakan. Misalkan saya punya teman laki-laki namanya John, dan teman saya ini sedang hamil 9 bulan. Sekarang dia ada di rumah sakit ingin melahirkan. Anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau teman-teman menjawab laki-laki, teman-teman salah. Tapi kalau teman-teman menjawab perempuan, teman-teman juga salah. Kenapa keduanya salah? Karena pertanyaan ini tidak cocok digunakan untuk si John, karena si John itu laki-laki. Kalau si John itu perempuan, wajar karena perempuan itu bisa melahirkan. Kalau laki-laki kan nggak ada ceritanya laki-laki melahirkan ya. Berarti pertanyaannya salah. Sama kayak ini, lulusan sarjana hanya menjadi guru, itu kesalahan fatal. Itu seolah-olah kita menempatkan posisi guru tidak sesuai dengan profesi yang menurut kita lebih tinggi, apalagi kita membahas sarjana. Kalau teman-teman masih menganggap kesuksesan itu dari pekerjaan, khususnya yang jabatannya tinggi atau dari kekayaan, itu teman-teman hanya memikirkan kesuksesan dari segi untung sama rugi. Padahal seharusnya kesuksesan itu dimaknai lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Sukses tidak bisa hanya diukur dari untung sama rugi saja teman-teman. Balik lagi kepada topik utama kita, yaitu lulusan sarjana hanya menjadi guru. Coba renungkan deh, apa yang salah dari pertanyaan itu? Pasti teman-teman semua bisa menjawab. Yang jelas, apapun pekerjaan kita, maksudnya itu apapun yang kita kerjakan yang menurut orang lain itu rendah, ataupun yang menurut orang lain itu tinggi, misalkan jabatannya tinggi atau profesinya dikenal, atau menurut orang lain rendah, kita
yang hanya di rumah atau kerja yang saya tidak bisa menyebutkan pekerjaan apa itu yang dianggap rendah, nanti takutnya tersinggung. Itu harus kita rubah pola pikir kita sehingga kita tidak akan memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir kali tidak ada pekerjaan itu yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Semua pekerjaan itu sama. Kita semua saling melengkapi dan saling membutuhkan. Walaupun dalam sebuah perusahaan antara pemimpin sama bawahan, itu harusnya kita nggak membedakan karena semua ini saling membutuhkan. Yang bagian karyawan membutuhkan seorang pemimpin, begitu juga sebaliknya pemimpin juga membutuhkan tenaga kerja. Jadi gitu. Kita ibaratkan saja dengan uang 100.000. Itu kita anggap uang besar kan. Misal kita ambil 100 rupiah saja. Kalau 100 rupiah kan nominalnya cuma kecil kalau kita punya 100 rupiah. Tapi kalau 100.000 itu kita ambil 100 rupiah, nilainya nggak akan utuh lagi. Itu sama halnya dengan sistem kerja yang harusnya kita pahami seperti itu. Jadi kita nggak bisa memahami kayak pekerjaan ini lebih baik, pekerjaan ini lebih sukses, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang nggak sukses. Saran saya, lakukan sesuatu pekerjaan yang baik, yang halal. Itu adalah tingkat kesuksesan teman-teman. Kesuksesan juga tidak diukur dari jumlah harta yang kita miliki, tapi diukur dari seberapa bermanfaatnya kita terhadap orang lain. Nah, daripada teman-teman sibuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak dipertanyakan, lebih baik teman-teman memikirkan rencana masa depan teman-teman agar menjadi orang sukses. Saya yakin kita semua memiliki jalan untuk menuju kesuksesan yang berbeda-beda. Kita memiliki jalan kita masing-masing, tapi yang sama satu, kita akan berada di satu puncak yang sama. Ikutin terus video Udin Explore selanjutnya. Love you, Red.